Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Hadis Arba'in Al-Hadis Khamis wal Isrun, hadis yang ke-15. An Abi Zarin radhiyallahu anhu aidan. Dari Abu Zar, ya, seorang sahabat Rasulullah yang juga termasuk banyak yang meriwayatkan hadis, ya. Karena beliau sahabat yang cerdas, yang banyak menghafal dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qala ya anna nasiyan min ashabi Rasulullah SAW. Jadi dari Bujar ini beliau menyampaikan bahwasanya ada manusia, artinya sebagian sahabat Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ja'aba ahlul buyus bil ujur. Telah pergi orang-orang kaya dengan pahala. Ya, ini maksudnya kita harus ingat, ada namanya iri, hasud, ada namanya ghibthah. Iri itu ya, hasud senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu misalnya ada orang yang lebih hebat dari kita iri, ingin menjatuhkannya. Orang tetangga kita beli motor baru, kita meriang. Beli mobil, kita sakit hati. Nah, itu namanya iri hati, hasud, jadi dibenci. Bahkan itu membakar kebaikan kita. Kalau ghibthah itu adalah iri hati yang diperbolehkan. Bahkan ini penting bagi kita. Ghibthah itu beda dari iri, yaitu ada orang beramal saleh, kita ingin seperti dia beramal saleh. Nah, ini sahabat-sahabat begitu tuh. Ya, berarti yang nanya ini orang-orang miskin, ya, orang susah. Orang kaya telah pergi, ya, misalnya sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya-kaya itu telah pergi, yang membawa pahala yang lebih daripada kita. Kami bertanya, ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka sholat wajib, mereka sholat tahajud, kami juga sholat. Ya, kami juga melaksanakan itu. Wasumu, nah kama nasumu. Mereka berpuasa, tuh orang-orang kaya pada berpuasa. Ramadan, Senin, Kamis dan sebagainya. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Wa tasaddaquna bil fudhi amwalihim. Nah, ini yang membedakan mereka. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami bengong aja, ya. Nah, kami ingin seperti mereka tuh. Itu namanya tuh. Mereka sholat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, tapi kami nggak bisa bersedekah. Berarti pahalanya lebih besar dia kan dengan kami ini. Maka Rasulullah menjawab keresahan sahabat Rasulullah yang merasa pahalanya lebih sedikit karena mereka miskin, nggak bisa bersedekah sebagaimana sahabat-sahabat. Kita ketahui kalau sahabat Rasulullah itu sedekahnya nggak main-main, nggak sedikit. Contoh Umar, kalau beliau bersedekah itu separuh hartanya, 50%. Umar bin Khattab. Tapi ada yang lebih hebat lagi, siapa? Abu Bakar As-Siddiq, 100% sedekahnya. Ketika ditanya Rasulullah, sahabat Abu Bakar, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan keluargamu? Sedangkan hartamu diserahkan untuk jihad, untuk bersedekah, untuk infak, untuk wakaf, untuk amal jariah. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Berarti hebat banget imannya Abu Bakar ini kan. Nah, nggak susah nyaingin kita, nggak ada yang sekarang nggak ada. Ya kan? Artinya kategori sahabat yang kaya itu sedekahnya ya yang nggak jauh dari Abu Bakar, nggak jauh dari Umar. Mereka orang-orang kaya. Nah, kami ini orang kere-kere, orang miskin, orang melarat. Mereka sholat sama, mereka puasa sama, tapi mereka bersedekah, kami nggak bisa bersedekah. Akan gitu, ingin beramal tapi tidak mampu untuk beramal. Lalu Rasulullah pun memberikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah? Alaysa qad jalallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan apapun yang kalian lakukan itu bernilai sedekah? Apapun yang kalian lakukan itu bernilai sedekah. Apa itu? Pertama, inna biqouli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Itu kan? Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sedekah.
Wa kullu tahmidatin shadaqatan, setiap tahmid alhamdulillah 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 sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil sedekah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah sedekah. Maka dilagamkan kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semuanya sedekah, 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 sedekah. Wa amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, memerintahkan supaya orang sholat, supaya orang masuk Islam, memerintahkan seorang untuk melaksanakan ya membaca Al-Qur'an, memerintahkan kebaikan-kebaikan, itu sedekah. Dakwah. Wa nahyu 'anil munkar, melarang kemungkaran. Jangan zina, jangan judi, jangan mabuk, jangan korupsi, jangan zalim, jangan durhaka. Itu juga sedekah. Artinya amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Dakwah itu sedekah. Wa fi bid'i ahadikum sedekah, setiap anggota tubuh kalian untuk melampiaskan nafsu syahwat kepada istri, artinya hubungan suami istri. Bid'i sinin itu bid'i ahadikum itu artinya meletakkan sperma kepada istri. Sedekatan itu sedekah. Nah, sahabat ini terheran-heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kami mendatangkan salah seorang istri kami, lalu kami melampiaskan syahwat kami, dan itu mendapatkan pahala? Maka Rasulullah pun menjawab, ara'aitum law wada'a fi haramin akana 'alaihi wizrun. Apakah kalian tahu seandainya kalian meletakkan kepada sesuatu yang haram itu mendapatkan dosa? Fakadzalika ija wada'ha fil halal kana lahu ajrun. Begitu pula meletakkan sperma kepada istri yang halal itu adalah pahala. Artinya zina kan dosa, hubungan suami istri pahala. Masya Allah. Makanya ya pahala sedekah itu banyak banget ya. Jadi jangan anggap remeh. Nanti kalau sudah nikah, ajak ke kamar istri, hubungan suami istri itu bukan sekedar melampiaskan nafsu seksual biologis saja, tapi ada pahala. Ya kan? Ada pahala. Makanya malam Jumat sunnah. Iya, setiap malam wajib bagi pengantin baru. Ya Allah ya Rabbana. Makanya kata Rasulullah tuh nisfuddin, separuh agama. Orang yang nikah itu dapat separuh agama. Lalu separuhnya apa lagi? At-taqwa, itu takwa. Ya kan? Makanya pentingnya nikah. Nikah itu kan perintah Allah, nikah itu kan perintah Nabi. Bahkan sunnah Rasulullah, an-nikahu sunnati. Ya, makanya dengan nikah hubungan suami istri itu pahala, ampunan dosa, derajat. Wal hafizuna furujahum wal hafizat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ampunan dosa dan pahala yang sangat besar. Ampunan dosa dan pahala yang sangat besar hubungan suami istri. Kalau istrinya satu, kalau istrinya 4, pahalanya lebih banyak lagi. Pahala. Tuh, topik tuh, sedekah. Setiap hari sedekah. Ya gitu, demikian. Jadi ternyata gimana? Nggak mau. Iya. Sedekah. Iya. Yang enggak, jadi istrinya yang kita ingin bersedekah. Iya. Kalau nolaknya ada ujur syar'i. Ujur syar'i itu misalnya sakit, itu lain. Iya beda, itu ujur syar'i kan. Ini kalau bahkan dalam hadis lain itu siapa yang mendatangi istri, istrinya tidak mau, tapi tanpa ada alasan uzur, malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Dilaknat oleh malaikat. Tuh. Makanya hadis ini harus sampaikan ke ibu-ibu nih. Ya Allah. Iya benar. Allah Akbar. Ya kan? Iya. Ibu protes ya. Ya bagaimana dengan suami yang nggak mau diajak oleh istri? Jarang. Laki-laki gue jarang yang nggak mau. Yang lebih banyak adalah nggak boleh. Masa. Ya itulah pentingnya ngaji. Kalau yang ngaji paham, insya Allah paham. Ya. Nah inilah artinya kesimpulan hadis ini, ternyata
sedekah itu bukan hanya untuk orang kaya. Sedekah itu kan jadi ada begini ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Bedanya. Kalau zakat itu wajib, itu memberikan harta, ya ada dengan zakat fitrah, ada zakat mal, ya kan, mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Itu ada nisab dan haul, itu zakat. Kemudian infak itu adalah memberikan harta ketika kita diberikan oleh Allah. Harta ini langsung diinfakkan. Kalau zakat itu ditentukan nisabnya, haulnya, ukurannya berapa. Tapi kalau infak enggak, sesuai keikhlasan kita. Mau 0,5%, mau 2%, mau 5%, 10%, 100% seperti tadi Abu Bakar, silakan infak. Kalau sedekah, semua kebaikan karena Allah itu sedekah. Bisa harta, bisa ini tadi kebaikan, zikir kan, sedekah, dakwah, sedekah. Ya kan, hubungan suami istri, sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum. Nah, ada namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu wakaf. Sedekah jariyah itu wakaf. Misalnya pesantren, ya kan, masjid, ya, kemudian mushola, majelis ta'lim, wakaf. Itu namanya sedekah jariyah. Jadi bisa ada zakat, ada infak. Nah, ini yang dimaksudnya sedekah. Hadiah lain lagi. Hadiah itu memberikan sesuatu tanpa ada niat aja, hadiah aja. Ya kan? Iya, nggak ada embel-embel lain. Nah, itulah namanya kita harus pahami bahwa Islam itu agama yang mudah. Jadi surga itu bukan hanya untuk orang kaya, orang miskin pun bisa dapat surga. Ya, bisa menyaingi ibadah orang kaya. Ini kan gibtohnya sahabat, iri hatinya sahabat, ingin berlomba kebaikan, ingin dapat pahala sama dengan orang kaya. Bagaimana caranya? Makanya harus lebih banyak lagi zikirnya, harus lebih banyak lagi istrinya, hubungan suami istrinya, harus lebih banyak dakwah lagi supaya apa? Menyaingi pahala orang kaya tadi. Orang kaya kan sedekahnya 10 juta, ya kan ya? Kayak waktu zikir bulan kemarin, mudah-mudahan ada yang lain. Mudah-mudahan bulan besok ada yang lagi. Amin ya. Minggu depan ada yang sedekah segitu lagi gitu kan. Amin kan, supaya alhamdulillah ya. Kan dari itu kan selesai itu pembangunan. Alhamdulillah, pembangunan lantai 3 itu sudah selesai. Paling tinggal dipoles-poles doang. Masya Allah, itu berkah dari doa-doa semuanya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah minggu depan hadis yang ke 16 ya.